Oke, hari ini kita akan mengkaji materi tentang memahami kelompok dan mengelola tim. Kajian ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Dalam dunia yang sangat kompleks saat ini, kita tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Istilah Superman, Superboy itu hanya ada di dalam film. Saat ini kita tidak bisa maju hanya dengan sendirian, menjadi one man show, tidak bisa. Hanya mengelola pertunjukan hanya dengan sendiri, one man show, tidak bisa. Tetapi kita harus bekerja sama dalam sebuah kelompok dan kemudian membentuk sebuah tim yang kompak, yang solid, yang efektif untuk mencapai tujuan kita. Nah, kajian kita ini sangat benar dan sangat penting. Bagaimana kita mampu memahami kelompok, bagaimana kita harus paham apa itu kelompok dan apa fungsi kelompok, bagaimana membangun kelompok, dan bagaimana mengelola tim. Kita akan lihat slide berikutnya. Sasaran yang kita peroleh dari pembelajaran kita ini adalah apa, mengapa, dan bagaimana kerja tim tersebut. Mengapa kerja tim itu penting. Kemudian jenis tim dan grup, jenis tim dan kelompok, tahap pengembangan kelompok dan tim. Bagian kita akan berbicara tentang bagaimana membangun tim yang efektif. Tim yang efektif itu adalah tim yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh tim tersebut. Itulah efektif. Efisien itu artinya tim yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Menggunakan sumber daya sampai betul-betul terpakai keseluruhan, itu namanya maksimal. Dan optimal artinya sumber daya itu bisa digunakan sebaik mungkin. Itu makna dari optimal. Maksimal sampai pol, optimal itu yang terbaik. Dan bagaimana membangun tim yang berkinerja tinggi, berperforma tinggi. Di antaranya, bagaimana peran dan norma itu memegang peranan penting, bagaimana kekompakan, dan bagaimana fungsi manajer sebagai pembangun tim. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, pernahkah Anda bekerja dalam tim yang sangat efektif atau bahkan paling efektif? Artinya, Anda bekerja dalam tim yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh Anda sendiri dan oleh kelompok Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kelompok tersebut menjadi efektif dan bisa berhasil mencapai tujuan masing-masing? Silahkan pikirkan dan refleksikan. Mungkin perlu dicatat, silahkan dicatat dalam coret-coretannya. Pengalaman Anda sendiri, apa yang menyebabkan tim yang Anda ikuti, tim yang Anda merupakan bagian dari tim tersebut itu berhasil mencapai tujuannya. Berikutnya, apa tantangan yang dialami oleh tim virtual dan bagaimana ini bisa diatasi, apalagi sekarang ini dalam masa pandemi. Banyak pembangunan tim, pengembangan tim dilakukan secara virtual. Komunikasi dilakukan secara virtual, bisa dalam bentuk WA group, atau video call, atau video conference, gitu. Dan kemudian bagaimana ini bisa diatasi, itu yang perlu direnungkan. Sekarang kita masuk kepada materi bagian 1. Mengapa kerja tim itu penting? Mengapa bekerja dalam sebuah tim itu penting? Yang pertama adalah karena pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas. Sederhana saja. Orang yang melakukan kerja dalam bidang produksi satu orang pasti tidak akan lebih produktif daripada yang mengerjakan 2 orang. Tambah mungkin juga 3 orang, dan seterusnya sampai pada titik jenuh. Titik jenuh ketika produk tersebut secara maksimum bisa dilakukan oleh orang tertentu, maka itu adalah bagian atau titik maksimum. Contoh, membuat produk itu maksimum akan mencapai titik puncaknya memproduksi sebanyak dan sebaik mungkin ketika dilakukan oleh 5 orang, maka itu adalah titik maksimumnya. Dilakukan oleh 6 orang menjadi tidak efektif, menjadi tidak efisien, maka 5 orang itu adalah titik kulminasinya, itu titik puncaknya.
Berikutnya adalah untuk peningkatan kecepatan. Bayangkan aja ketika kalian bekerja dalam sebuah tim, pasti ada yang namanya job division atau pembagian pekerjaan. Pasti akan terjadi pembagian pekerjaan. Kayak kalian bikin makalah aja, ada yang bagian wawancara misalnya, atau ada yang bagian pendahuluan, ada yang bagian isi, ada yang bagian penutup, ada yang bagian mengkompilasi atau mengumpulkan semua. Berikutnya adalah mengapa kerja tim itu penting? Karena dengan tim itu mengurangi biaya, termasuk juga meringankan biaya. Contoh misalkan, dengan tugas yang kalian emban untuk misalnya membuat makalah, dan misalnya membuat makalah itu perlu biaya karena perlu fotokopi atau perlu printer atau print out, saya perlu menjilid. Dengan tim itu bisa kurangi biaya individu. Peningkatan kualitasnya karena dengan tim ya, satu sama lain itu bisa saling mengisi kekurangan masing-masing sehingga bisa meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Berikutnya, dengan tim mengurangi persaingan internal. Misalnya di dalam sebuah perusahaan dengan dibentuk tim, maka yang terjadi persaingannya bukan antar individu, tetapi persaingannya antar tim, dan itu menjadi terkurangi. Hawa kompetisinya lebih terkurangi. Begitu. Berikutnya adalah peningkatan keterpaduan tempat kerja. Tempat kerja dengan pembentukan tim, kerja tim itu bisa lebih terpadu, terintegrasi, membentuk sebuah sistem dengan adanya pembentukan tim tersebut. Berikutnya, apa sih bedanya grup dan tim? Oke. Grup adalah dua individu atau lebih yang bertindak bebas dan berbagi norma kolektif, tujuan bersama, dan memiliki identitas yang sifatnya umum. Ya. Jadi grup itu artinya dua orang atau lebih bertindaknya bebas, tapi mereka berbagi ketentuan atau aturan yang diikuti secara bersama-sama, berpegang pada tujuan bersama, dan memiliki identitas yang sifatnya umum dimiliki bersama-sama oleh anggota kelompok tersebut. Tetapi lihat perbedaannya dengan tim. Tim itu adalah sebuah kelompok kecil, jadi tim itu bagian dari grup dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk tujuan bersama, tujuan dan kinerja yang mereka pertanggungjawabkan bersama. Kelihatan perbedaannya antara grup dengan tim. Kalau grup itu mereka lebih seperti sekumpulan orang yang memang memiliki tujuan bersama, memiliki identitas bersama, berbagi norma atau ketentuan bersama, tapi di sini bertindaknya lebih bebas. Bertindaknya mereka lebih bebas. Ya. Misalnya gini, di dalam sebuah perusahaan ada departemen-departemen, ada departemen marketing, ada departemen HRD, ada departemen keuangan misalnya. Itu adalah grup yang terdiri dari dua individu atau lebih, dan mungkin bisa jadi banyak. Mereka bertindak lebih bebas dibandingkan ketika mereka dalam sebuah tim. Berbagai norma kolektif, aturan di bidang HRD seperti ini mempunyai tujuan bersama, ia dan memiliki identitas umum sebagai orang HRD misalnya. Tetapi tim itu sebuah kelompok kecil dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk tujuan bersama. Nah, di dalam grup, di dalam departemen tadi, ketika ada sebuah proyek yang harus diselesaikan oleh orang-orang di departemen tersebut, maka bisa jadi si manajer departemen akan membentuk sebuah tim kecil untuk menyelesaikan PR atau pekerjaan tersebut. Tim kecil ini adalah sebuah kelompok dan keterampilan yang saling melengkapi. Contoh misalnya, di bidang HRD, diminta oleh direktur utama atau oleh komisaris untuk membuat aturan tentang bagaimana cuti bagi ibu yang
melahirkan ketentuannya secara kaku, secara baku. Nah, maka kemudian di bidang HRD membuat sebuah tim kecil untuk merumuskan aturan tersebut. Maka tim di dalam grup departemen HRD tersebut itu adalah sebuah kelompok kecil, dan masing-masing anggota di dalam proyek untuk merumuskan aturan tentang kebijakan cuti bagi karyawan perempuan itu pasti memiliki keterampilan yang saling melengkapi satu sama lain, dan tim itu dibebankan sebuah pencapaian yang itu akan menjadi tujuan bersama dari anggota tim tersebut. Dan kemudian si anggota tim itu akan mempertanggungjawabkan bersama kinerja mereka dan tujuan mereka, yang tujuan mereka itu adalah turunan dari target atau pencapaian yang diinginkan oleh departemen HRD tersebut. Jadi kelihatan ada bedanya antara grup dengan tim. Berikutnya, kelompok, ya kita bicara grup ya, kelompok yang lebih besar daripada tim tadi. Ada kelompok formal, ada kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang ditugaskan oleh organisasi atau manajernya untuk mencapai tujuan yang spesifik dan dipimpin oleh seorang pemimpin, seperti departemen HRD, departemen marketing, itu kelompok formal. Kemudian ada kelompok informal, kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang tujuan utamanya adalah berkumpul untuk persahabatan atau untuk kepentingan bersama. Dibentuk oleh orang yang mencari persahabatan, tidak memiliki pemimpin secara resmi meskipun seorang pemimpin dapat muncul. Kelompok informal misalnya di perusahaan, mungkin orang-orang yang sama-sama memiliki chemistry, passion yang sama, kumpul bareng-bareng, dan bikin sebuah kelompok grup, misalnya penyuka goes nih, lagi musik nih, goes, grup goes. Nah itu namanya kelompok informal. Jadi berkumpul untuk persahabatan, kemudian dibentuk oleh orang yang mencari persahabatan, tidak memiliki pemimpin yang ditunjuk secara resmi, meskipun seorang pemimpin bisa jadi dapat muncul. Berikutnya, ini kita bicara langsung spesifik, kita bicara tentang tim kerja atau work team, atau teamwork. Teamwork berdasarkan tujuan. Ya. Pertama, pembentukan tim itu ada tujuan-tujuannya. Ya. Di dalam perusahaan ada beberapa tim yang dibentuk karena ingin mencapai tujuan tertentu. Yang pertama adalah tim saran, advice team. Tim ini dibuat untuk memperluas basis informasi untuk keputusan manajerial. Contoh misalnya dibikin yang namanya advice teamnya adalah komite panel untuk mereview. Oke. Contoh misalkan saya bekerja sebagai kepala bidang penelitian di lembaga penelitian. Maka ketika ada pembukaan proposal untuk pendanaan penelitian bagi para dosen yang dibuka oleh kita, oleh lembaga penelitian, kemudian para dosen itu mengirimkan proposal-proposal tersebut, maka kemudian kita membentuk sebuah tim saran, advice team, komite atau panel para dosen-dosen yang dipilih secara khusus untuk kemudian mereview proposal-proposal itu, namanya advice team. Berikutnya adalah tim produksi atau production team, bertanggung jawab untuk melakukan operasi sehari-hari. Contoh, tim perakitan, kru pemeliharaan, itu diantaranya. Jadi ada di dalam departemen produksi itu ada tim-tim khusus. Ada tim yang mempunyai keterampilan tadi, seperti sebagaimana definisi dari tim di atas, dan mereka mempertanggungjawabkan tujuan dan kinerja tim itu secara bersama-sama. Ya, kemudian ada kru pemeliharaan. Kalian pun sendiri ini di dalam kelompok diskusi ini itu juga adalah tim, karena nanti akan bertanggung jawab terhadap tujuan dan kinerja secara bersama-sama. Saya akan memberikan nilai untuk makalah yang kalian buat, untuk presentasi yang kalian presentasikan, itu bukan per individu, per tim. Jadi kalau misalkan nilainya misalkan 8, ya 8 semuanya. Nilainya 7, ya 7 semuanya. Karena masing-masing anggota tim itu mempertanggungjawabkan secara kolektif
kinerja, dan tujuan mereka. Berikutnya adalah project team atau tim proyek. Bekerja untuk melakukan pemecahan masalah yang kreatif, seringkali dengan menerapkan pengetahuan khusus anggota tim lintas fungsi. Contoh gugus tugas atau kelompok penelitian, termasuk tadi project team misalkan untuk membahas satu misalkan dalam bidang HRD, project team untuk membahas proyek tentang penetapan aturan cuti bagi karyawan perempuan. Itu adalah bagian dari project team, tim project. Bentuknya bisa gugus tugas, bisa kelompok penelitian, namanya bisa macam-macam. Berikutnya adalah tim aksi atau action team, bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan orang-orang dengan spesialisasi pelatihan dan koordinasi tingkat tinggi. Di garis bawah kelihatan semuanya, spesialisasi pelatihan dan koordinasi tingkat tinggi. Contoh misalkan tim bedah rumah sakit. Tim bedah rumah sakit itu berarti terdiri dari dokter spesialis bedah, ada dokter anestesi, dan ada perawat yang khusus memang dia menangani masalah bedah. Itu adalah tim action team, ya, mempunyai spesialisasi pelatihan dan koordinasi tingkat tinggi. Ya kan, kalau misalkan dokter ahli bedahnya tidak berkoordinasi dengan asistennya, ya ini perawat, wah itu bisa bermasalah. Itu namanya action team. Ada kru kokpit maskapai. Di antaranya apa? Di antaranya pilot, co-pilot. Mungkin ada lagi satu lagi. Tim khusus polisi untuk persenjataan dan taktik. Itu namanya action team. Jadi ingat, ada advice team, production team, project team, dan action team. Pertanyaan, tim yang memberikan respon tanggapan terhadap proposal kurikulum yang baru yang diajukan oleh fakultas adalah contoh dari tim apa ini? Kurang lebih ada yang bisa jawab? Ya, kita bisa ke atas. Ini adalah advice team atau tim saran. Berikutnya, tim virtual. Saat ini, slide ini dibuat tahun 2019. Jadi jauh, belum COVID. Nah sekarang, tim virtual ini menjadi sebuah tren dan bisa jadi keharusan dalam sebuah perusahaan saat ini ketika pertemuan face-to-face presence itu dibatasi. Nah, apa potensi manfaat yang bisa didapat dengan tim virtual ini? Seperti masuk kalian juga mungkin sekarang dalam kelompok ini lebih banyak tim virtual, karena mungkin tidak bisa ketemuan secara luasa ketika kuliahnya secara offline. Pertama, bisa mengurangi biaya real estate, biaya bangunan. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin mengurangi biaya terkait dengan bangunan, nyewa bangunan atau membuat bangunan, ya bikinnya tim virtual. Begitu, sehingga tidak harus mengakomodir atau mewadahi para karyawan itu di dalam sebuah bangunan. Berikutnya, kemampuan untuk memanfaatkan beragam pengetahuan lintas geografis dan waktu. Contoh, saya mempunyai tim untuk menyusun paper. Saya di sini di Indonesia, ada teman orang Indonesia yang ada di Sydney, di Macquarie University, dan ada 3 teman yang tinggal di Pakistan. Beragam pengetahuan kita manfaatkan. Yang orang Pakistan, dia keahliannya dalam bidang governance atau tata kelola perusahaan. Teman yang di Australia dalam bidang akuntansi, keahlian saya dalam bidang menyusun paper yang layak dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, kemampuan ini kan beragam dan lintas geografis dan waktu. Yang 3 di Pakistan, 1 di Australia, 1 di Indonesia. Itu diantaranya manfaat. Berikutnya adalah mengurangi biaya perjalanan dekat dan juga biaya perjalanan jauh. Dengan modal Zoom bisa ketemuan bareng-bareng 5 orang ini. Tim saya misalnya seperti itu. Oke. Potensi tantangannya adalah sulit membangun kerekatan atau kohesi tim. Mau tidak mau, beda ketemuan langsung dengan tim dengan ketemuan secara
online itu beda. Kohesivitas keterkaitan tim akan berbeda. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk mengamati isyarat-isyarat non-verbal. Di dalam teori the richness of the media, mungkin apa sudah saya bahas atau tidak ya, kayaknya nanti di dalam komunikasi, bahwa media itu ada levelnya, itu ada 5. Pertama, media yang sifatnya lebih impersonal. Impersonal itu tidak ada interaksi antara 2 orang atau lebih. Contoh media tersebut adalah laporan atau report, artikel, flyer, pengumuman, itu sifatnya one way saja. Yang kedua adalah media yang di sana sudah ada komunikasi 2 arah. Akan tetapi bentuknya masih tidak sekaya media selanjutnya. Contohnya dalam surat, WA, medsos yang lainnya. Yang ketiga, tingkatan kekayaan media selanjutnya adalah voice call, suara, voice call. Dan keempat adalah di atasnya adalah video call, video conference. Dan yang terakhir adalah face to face presence. Jadi video call itu tidak bisa menggantikan voice, tidak bisa menggantikan face to face presence, tidak bisa. Begitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menangkap isyarat nonverbal. Misalnya badan, kan cuma kelihatan di dalam video separuh badan saja. Tapi kalau ketemuan kita bisa melihat secara itu. Berikutnya adalah bukan pengganti kontak tatap mata. Ya, itu. Saya kalau melihat kalian yang ada di dalam video ini, saya tidak bisa melihat secara langsung tatap mata kalian semuanya. Di dalam tradisi barat, kebetulan ini kan ilmunya dari barat, ketika kita berjumpa dan ngobrol, maka yang ditatap adalah bukan tubuhnya, bukan kakinya, tetapi matanya. Itu. Nah, ketika dalam pertemuan video conference itu tidak bisa melihat atau bisa tatap mata. Sekarang kita bicara tentang bagaimana tahap perkembangan kelompok dan tim. Tim itu berkembang dalam tahap-tahap, ada 5 tahap. Pertama forming, pembentukan. Yang kedua storming. Yang ketiga norming. Storming itu kayak pemercikan. Storm itu kan artinya itu kilat. Ya. Pengkilatan. Berikutnya ada norming, pembentukan norma, performing, melakukan action, dan yang terakhir adalah adjourning atau penangguhan. Kita bahas satu persatu. Pertama, dalam deskripsi, forming itu berorientasi dan berkenalan. Jadi kalau misalkan kalian belum sama-sama kenal dengan anggota timnya, maka dalam tahap forming ini baru kenal, siapa namanya, dari mana asalnya, bagaimana latar belakang pekerjaannya, itu deskripsinya. Kita stop dulu dan kita nanti langsung masuk. Nah, kalau misalkan ini habis berarti nanti masuk lagi ya. Dari sisi individual, oke, kita lanjutkan. Di dalam tahap forming, pembentukan kelompok, maka pertanyaan yang ada dalam masing-masing individu kelompok itu adalah bagaimana saya cocok dengan kawan-kawan saya di kelompok ini. Kemudian pertanyaan yang pada umumnya akan muncul di dalam benak setiap anggota kelompok, pertanyaan yang di-share, berbagi dari semua anggota kelompok adalah mengapa kita ada di sini? Mengapa saya tergabung dengan kelompok ini? Maka kemudian ketika seorang manajer yang bertugas untuk membentuk tim tersebut, maka atau mungkin kalau misalnya sudah ada ketua kelompok dari kelompok atau dari tim tersebut, maka sarannya adalah berikan waktu untuk saling mengenal dan saling bersosialisasi, bukan mengontrol. Jadi lebih biarkan masing-masing anggota kelompok itu untuk saling berkenalan. Berikutnya, tahap berikutnya dari perkembangan atau di pembentukan kelompok dan tim adalah storming. Storming ini kayak semacam kita, mungkin kalian pernah dengar istilah brainstorming. Jadi memercikan ide-ide dari otak kita. Nah,
Dalam tahap brainstorming dan tahap storming tersebut akan mulai muncul kepribadian dari setiap individu. Akan mulai kelihatan personality atau kepribadian dari tiap anggota-anggota individu di dalam kelompok tersebut. Dan kemudian akan muncul peran dan konflik. Mana orang yang kelihatan dia lebih cenderung kepada peran misalnya sebagai komunikator, ada yang cenderung peran sebagai administrasi, ada yang cenderung dia peran sebagai orang yang mobilitas tinggi ke sana kemari, seperti itu. Kemudian di dalam tahap storming ini, masing-masing individu di dalam kelompok, di dalam benak mereka terbersit pemikiran, apa peran saya di sini? Di dalam kelompok ini, apa peran saya? Berikutnya, secara kelompok, secara keseluruhan, ya, yang muncul dalam benak setiap anggota kelompok adalah pertanyaan, kenapa kita berdebat? Siapa melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab? Jadi sudah mulai mengarah kepada penentuan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas yang akan dirumuskan bersama. Bagi pemimpin, ketua tim, ketua kelompok, maka yang dilakukan adalah dorong anggota untuk mengeluarkan ide, menyuarakan ketidaksepakatan, dan melalui konflik terkait tugas dan tujuan. Jadi digali, didorong setiap individu itu di dalam kelompok tersebut untuk menyuarakan ide. Bahkan kesepakatan pun tidak masalah diungkapkan. Nanti pada tahap berikutnya akan muncul yang namanya proses norming, pembentukan norma, pembentukan aturan. Sudah mulai di sini munculnya kedekatan hubungan, persatuan dan harmoni. Jadi pandangan sudah mulai mengerucut, tujuan sudah mulai jelas, arah yang akan dituju sudah mulai kelihatan, strategi yang akan dilakukan sudah kelihatan dari hasil proses storming tadi. Dan kemudian bagi individual yang ditanyakan dalam benaknya adalah masing-masing individu dalam kelompok, apa yang diinginkan oleh orang lain untuk saya lakukan? Apa yang diinginkan oleh ketua kelompok yang ingin saya lakukan? Kemudian, secara keseluruhan setiap anggota kelompok itu akan kemungkinan muncul dalam benak mereka, bisakah kita sepakat atas peran dan pekerjaan sebagai sebuah tim? Artinya, bisakah kita sepakat dengan peran masing-masing di dalam anggota tim ini, dan peran itu adalah membentuk sebuah kesatuan dalam sebuah tim? Berikutnya, bagi pemimpin, ketua tim atau mungkin manajer, tekankan persatuan dan bantulah untuk mengenali tujuan dan nilai dalam tim. Jadi masing-masing anggota tim itu harus mengenali, ya, apa sih tujuan adanya tim tersebut dan apa value yang dibawa, yang diemban oleh tim tersebut. Misalnya value itu terkait misalnya kedisiplinan, pengorbanan, kemudian mengedepankan kebersamaan. Itu adalah salah satu dari sekian banyak value yang mungkin penting ditekankan dalam tim. Tekankan persatuan. Kemudian setelahnya pembentukan norma, maka baru tim itu akan perform, melakukan, memecahkan masalah dengan menyelesaikan tugas. Dan kemudian masing-masing anggota tim secara individual mungkin akan bertanya, bagaimana saya bisa melakukan peran saya yang terbaik? Karena mungkin bisa jadi dia ingin menunjukkan kinerja yang terbaik di dalam tim tersebut. Kemudian harapan dari kelompok, setiap individu, bisakah kita melakukan pekerjaan itu dengan tepat? Bisakah si A, si B, si C, si D, dan saya misalkan si E melakukan pekerjaan dengan tepat? Sehingga bersinergi antara A, B, C, D, dan saya si E satu sama lain terintegrasi dan terpadu. Maka pemimpin atau ketua tim yang harus dilakukan ketika anggota tim ini sedang memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas adalah berikan pemberdayaan pada anggota yang mereka butuhkan untuk mengerjakan tugas. Jadi pemberdayaan, bantuan dari pemimpin tim, ketua tim ketika ada anggota yang merasa perlu bantuan tersebut. Dan yang terakhir adalah adjourning, penangguhan, persiapan untuk bubar. Kayak kalian juga setelah selesai tugas makalah ini, selama mungkin nanti di akhir semester, maka sudah persiapan bubar, selesai.
kelompok makalah ini. Kemudian berpikir apa tugas berikutnya? Itu mungkin individual. Dari kelompok, pertanyaan secara keseluruhan dari anggota kelompok, bisakah akan membantu proses transisi anggota untuk keluar? Artinya masa kemudian dia akan berpisah, gitu, akan tidak lagi bergabung dalam sebuah tim, seperti itu. Berikutnya, bagi pemimpin yang disarankan adalah mudahkanlah transisi dan tekankan pelajaran yang berharga yang bisa diambil. Jadi, ketua tim seharusnya atau idealnya atau disarankan memberikan pelajaran atau menggambarkan pelajaran yang berharga yang bisa diambil dalam perjalanan bersama-sama menyelesaikan tugas dalam tim ini. Ini sangat penting dan sangat menarik. Kalian coba hafalkan forming, storming, norming, performing, dan adjourning, 5 tahap perkembangan kelompok dan tim. Pertanyaan, kelompok kerja Sarah mengalami banyak ketidaksepakatan mengenai arah yang harus diambil kelompok. Mereka terlibat dalam bla 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 tahap perkembangan kelompok. Gampang ya, jawabannya adalah storming. Lanjut, membangun tim yang efektif. Harus seperti apa tim yang efektif? Pertama harus kerjasama, ada kerja sama-sama. Yang kedua harus ada kepercayaan. Si ketua harus percaya, ya saya percayakan tugas ini kepada Anda. Jangan kemudian, percaya enggak ya saya sama kamu ya? Kamu bisa mengerjakannya? Enggak bisa begitu, harus percayakan. Ada kerekatan, kohesivitas. Kerekatan itu beda, ada kedekatan emosional. Kemudian, ada performa, ada kinerja, ada action, ada tindakan. Kemudian ada tujuan dan ada umpan balik. Jadi begini, dalam tim ini ketika kita masing-masing anggota tim melakukan tindakan, mengerjakan tugas, ya kita harus tahu tujuan kita harus berkinerja, kita tahu tujuan kita, dan siap untuk menerima atau memberi umpan balik. Sebagaimana disampaikan dalam materi sebelum, bahwa umpan balik itu ada yang positif, ada yang negatif. Umpan balik yang negatif itu agar berhasil maka harus konstruktif. Begitu. Kalau umpan balik yang positif, tentu saja orang akan senang menerimanya. Karena orang yang memberikan umpan balik positif menunjukkan persetujuan, apresiasi, pujian, itu umpan balik yang positif. Tapi umpan balik yang negatif itu menunjukkan disagreement, ketidaksetujuan, maka harus konstruktif. Kemudian motivasi melalui saling mempertanggungjawabkan. Kemudian ukuran, jangan terlalu besar tim itu. Kalau terlalu besar tidak efektif. Harus ada peran, harus ada norma, dan kemudian adanya kesadaran, adanya group think atau pikiran kelompok. Nanti dijelaskan pikiran kelompok. Harus ada kolaborasi. Kita perlu memadukan upaya secara sistematis. Terpadu upaya itu. Jadi kayak misalkan kalian lihat puzzle. Puzzle itu kan dari berbagai macam, kemudian dipadukan, plak membentuk sebuah gambar. Seperti itu yang namanya kerjasama, kolaborasi. Kepercayaan atau trust, kita harus saling mempercayai secara timbal balik satu sama lain. Percaya terhadap niat dan perilaku orang lain, bahwa kita positive thinking. Berikutnya, mengapa dan bagaimana cara meningkatkan kekompakan dalam tim? Apa itu kekompakan dalam atau kohesivitas? Kohesivitas tim atau kekompakan tim atau kekompakan kelompok adalah sejauh mana anggota termotivasi untuk tetap dalam kelompok dan berpegang secara bersama-sama pada tujuan grup. Itu namanya kekompakan dalam tim. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, dia termotivasi untuk tetap berada di dalam tim tersebut dan berpegang secara kukuh kepada tujuan dari kelompok tersebut, maka itu adalah terjadi kekompakan. Mengapa kekompakan dalam tim perlu ditingkatkan? Karena tim yang sangat kompak atau kohesif itu akan berkinerja lebih baik. Bagaimana cara untuk meningkatkan kekompakan dalam tim? Maka gunakanlah strategi khusus. Contohnya, jumlah anggota tim jangan terlalu banyak. Kemudian akui kontribusi. Jadi ketika anggota tim lain sudah melakukan suatu pekerjaan dengan baik, pujilah dia, apresiasi dia. Ketika dia sukses melakukan tugasnya, akui. Anda berhasil, saya senang dengarnya. Sukses, terima kasih. Seperti itu. Bagaimana, dan sekarang bicara tentang peran. Tadi kan kita bicara tentang ini, bahwa tim itu perlu adanya peran. Ada ukuran, ada peran, begitu ya. Bagaimana
peran, roles. Bagaimana anggota tim diharapkan? Roles itu suatu harapan yang dibangun secara sosial, bagaimana suatu individu berperilaku dalam posisi tertentu. Ada jenis peran tugas, terdiri dari perilaku yang difokuskan pada penyelesaian tugas. Misalnya, pemrakarsa, pencari informasi, pemberi pendapat, elaborator, koordinator, evaluator, dan perekam. Jadi ketika kalian tergabung dalam sebuah kelompok atau tim, maka kalian harus siap menerima peran. Peran itu ada peran tugas, ada peran pemeliharaan. Dalam peran tugas, itu contohnya tugas untuk menjadi pemrakarsa. Pemrakarsa itu berarti dia menjadi koordinator, pencari informasi itu tugasnya. Misalnya di dalam kelompok kalian misalkan bertiga nih untuk bikin makalah. Ada yang tugasnya hanya untuk mencari informasi, mencari referensi misalnya. Ada tugasnya hanya untuk mengetik saja. Ada tugasnya untuk mengkompilasi, mengumpulkan dan kemudian mereview seperti itu. Itu namanya peran tugas. Ada peran pemeliharaan, yakni terdiri dari perilaku yang membangun hubungan yang konstruktif di antara anggota tim. Memberi semangat, membuat harmoni, membuat kompromi, penentu standar sebagai pengikut, itu adalah peran pemeliharaan. Jadi di dalam tim juga peran pemeliharaan itu penting, harus ada. Dan siapa yang paling penting harus memiliki peran pemeliharaan adalah manajer atau ketua tim. Dia harus memberi semangat, membuat harmoni. Justru yang menjadi ketua tim, termasuk ketua grup seperti ketua kelas, ketua dalam kelompok diskusi, harus membuat harmoni, bukan bikin masalah. Jadi ketika hendak memilih ketua tim, itu cari yang mereka yang memiliki peran pemeliharaan. Beri semangat, buat harmoni, membuat kompromi, penentu standar. Kemudian, tadi peran, berikutnya adalah norma. Norma adalah pedoman umum yang diikuti oleh sebagian besar anggota kelompok atau tim. Ketika kita membuat sebuah tim, maka bikinlah pedoman umum atau aturan. Dan aturan itu harus diikuti oleh semua. Kenapa aturan itu, norma itu perlu ditegakkan, perlu diadakan, dan perlu dijalankan? Karena untuk membantu kelompok bertahan. Betapa kelompok itu akan hancur ketika aturan yang dibuat di dalam kelompok tidak dijalankan. Contoh, aturannya misalkan dalam kelompok misalkan harus menyelesaikan tugas pada hari yang telah ditentukan. Berantakan, ada yang mengerjakannya itu tidak tepat, bahkan semuanya tidak mengerjakan tidak tepat. Kelompok akan berantakan. Untuk menjelaskan harapan terhadap peran, untuk membantu individu menghindari situasi yang memalukan. Contoh misalkan, normanya semuanya harus menyelesaikan tugas pada hari H ketika tugas itu atau kelompok itu atau target itu harus diselesaikan dan di-store kepada pimpinan. Ternyata tidak melakukan. Itu kan menjadikan sesuatu yang memalukan. Untuk menekankan nilai-nilai identitas penting di dalam kelompok. Itu diantaranya mengapa norma perlu ditegakkan. Nah, manajer adalah sebagai pembangun tim. Kalian ini adalah calon-calon manajer. Kalian kuliah di jurusan manajer, di jurusan manajemen yang melatih, yang mendorong Anda nanti kelak menjadi manajer. Dalam unit kerja, manajer membangun dan memelihara tim dengan melakukan apa saja yang harus dilakukan oleh kalian, oleh Anda semuanya ketika Anda menjadi manajer di perusahaan. Ketika Anda misalkan memimpin perusahaan, menjadi pimpinan perusahaan, atau menjadi manajer tengah di perusahaan, atau middle manager, atau first line manager, manajer tingkat bawah. Pertama, menciptakan bonding di antara orang dalam kelompok. Kerekatan, malah bukan menggembosi dan akhirnya pecah sawah. Kalau ada manajer yang seperti itu, jangan dipilih menjadi manajer. Kalau hanya memecah belah, tidak menciptakan bonding antara anggota tim. Menyelesaikan konflik di dalam kelompok, artinya anggota-anggota di dalam timnya, dan di antara kelompok-kelompok. Bisa jadi peran manajer di dalam sebuah kelompok, dia juga sebagai komunikator dan sebagai
namanya kolaborator yang bekerja sama dengan kelompok lain ketika terjadi konflik. Ketika terjadi konflik, maka manajer di dalam tim tersebut yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok lain. Begitu. Kemudian berikutnya, melangkah melampaui kewenangan untuk menengahi situasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang merupakan respon terhadap keperluan kontak atau intervensi. Jadi bisa jadi si direktur, ketua tim ini melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat penting dilakukan, respon cepat ketika ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Itu diantaranya cerita tentang bagaimana pembentukan tim dan bagaimana manajer sebagai pembangun tim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan insya Allah ini ketika kita bisa melakukannya, dan kalian ini di tiap kelompok-kelompok yang sekarang dibuat ini bikin ketua timnya, dan ingat-ingat tugas dari ketua tim adalah menciptakan bonding, menyelesaikan konflik di dalam kelompok dan di antara kelompok, dan bisa jadi mengambil sebuah keputusan untuk merespon keperluan yang sangat besar. Saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.